Hai, apa kabar kalian semua? Aku doakan kalian semua selalu sehat dan selalu bahagia. Cerita diawali dengan Gemju yang pulang dengan mabok dan bikin kacau acara peringatan kematian kakaknya. Ibunya yang kesal memukuli Gemju tetapi dihalangi oleh keluarga yang lain. Gemju yang belum sepenuhnya sadar dari pengaruh alkohol dia berjalan entah akan menuju kemana. Lalu Gemju teringat akan ucapan dari Dokter Seo dan itu membuat dirinya kesal. Dan Gemju melepas jaketnya karena bau alkohol. Lantas keesokan harinya ibu Gemju terus saja mengomel karena semua ruangan bau alkohol. Berbeda dengan ayahnya tampak sangat mengkhawatirkan Gemju karena dari semalam Gemju belum pulang. Lalu ibu Gemju mendapat kabar dari pihak kepolisian kalau ditemukan jaket Gemju juga sandal dan mereka menduga kalau Gemju bunuh diri di danau itu. Ibu Gemju sangat syok dengan kejadian itu seperti yang kita tahu walau kadang kata-kata orang tua kadang menyakiti hati kita tetapi lihat ini. Orang yang paling hancur dengan kejadian ini adalah ibunya. Sedangkan Gemju yang ada di rumah Dokter Seo dia mengingat-ingat kejadian semalam. Ternyata Gemju tadi malam dalam kondisi mabuk dia membuka jaketnya juga sandal yang dia pakai tidak sengaja menginjak kotoran hewan. Terpaksa Gemju mencuci sandalnya di danau itu. Dan ketika hendak pergi dia berpapasan dengan mobil Dokter Seo, dan Dokter Seo yang berusaha menghindar justru menabrak dan kaki Dokter Seo patah. Karena Dokter Seo tahu kalau itu Gemju, maka dia menolong dan membawa pulang ke rumahnya. Lantas tiba-tiba Dokter Seo mendapat kabar kalau Gemju dikabarkan bunuh diri padahal Gemju sedang bersamanya. 야, 황금주. 왜, 뭐? Gemju yang mendengar itu langsung menghampiri ibu juga ayahnya. Dan ketika Gemju datang semua orang tampak sangat terkejut, begitu juga orang tua dari Gemju. Tetapi ibunya yang melihat Gemju antara senang dan juga masih kesal dengan Gemju, maka ibunya ingin bunuh diri di danau itu, tetapi dihalangi oleh ayah juga Gemju. 그러니까 됐어, 나 혼자 출근할 수. Lalu salah satu dari teman Gemju menjemput Dokter Seo yang hendak bekerja. Lantas Dokter Seo berkata jangan beritahu siapapun aku tidak ingin gosip ini menyebar ucap Dokter Seo yang sangat mengkhawatirkan Gemju. Dan tidak sengaja si Ratu Gosip mendengar pembicaraan dari Dokter Seo sontak seluruh kota Boshen tahu kalau Gemju semalam mabok dan mematahkan kaki Dokter Seo. Gemju mendatangi bengkel untuk melihat kerusakan dari mobil Dokter Seo dan dia akan memperbaikinya. Tetapi karena biaya keseluruhan mahal, maka Gemju yang awalnya tidak ingin menjadi sopir Dokter Seo, maka dia memutuskan untuk sementara menjadi sopir si dokter. Dan Gemju juga membantu Dokter Seo merawat pasien, dan semua pasien menyalahkan Gemju karena mematahkan kaki Dokter Seo. Lalu seperti biasa Dokter Seo selalu membantu mereka yang sakit supaya beristirahat dan dia yang menggantikan tugasnya. Karena kini Dokter Seo yang kakinya patah si dokter menyuruh Gemju menggantikannya. Gemju sangat lelah karena dia tidak pernah melakukan semua itu lalu Gemju kesal dengan Dokter Seo. 연락하던 대기업 정비사가 왜 여기 와서 이러고 있는데? Ternyata perusahaan dari Gemju bekerja menolak Gemju melanjutkan kembali masa kerjanya dikarenakan Gemju akan menikah. 더 이상은 못 다니겠네요. 이런 Dan Gemju juga teringat ucapan tunangannya yang akan terus menjaganya. 놀라셨지요. 아유, 제가 괜한 오해를 해가. Seperti biasa tukang gosip membicarakan Gemju walau ada ibu Gemju. Ibu Gemju yang kesal kini mempunyai peraturan untuk kota Boshan. Barang siapa yang menjual alkohol kepada keluarganya maka ibu Gemju tidak akan meminjamkan uangnya pada mereka. Sontak semua menyetujui peraturan itu karena ibu Gemju selalu membantu mereka dalam pinjaman. Lalu ibu Gemju juga memberitahu keluarganya kalau mereka harus berhenti minum karena minuman membuat hidup mereka hancur. 가게 차려서 손님보다 술 더 참. Sedangkan Gemju yang belum mengetahui peraturan itu dia yang hendak membeli alkohol dilarang oleh semua penduduk. 너 것만 급전 없이 장사할 수 있는 사람이 몇이나 되노? Gemju sangat kesal dan tiba-tiba Dokter Seo menemuinya dan berbicara padanya.
Dokter Seo memberi nasihat supaya Gemju berhenti minum. 넌 집에 가서 밥 먹겠다며. 총알같이. Gemju yang keras kepala dia membantah ucapan Dokter Seo yang dulunya peminum yang kuat, tetapi Dokter Seo berkata kalau dia sudah berhenti minum. Lalu Gemju mendatangi semua temannya dan Gemju mengetahui kalau memang Dokter Seo berhenti minum, dan Gemju juga penasaran kenapa dia yang dokter terbaik di Seoul pindah ke kota kecil di Bosan. Dan salah satu temannya mengetahui berita yang belum pasti, yaitu berita tentang Dokter Seo ditinggalkan oleh kekasihnya dan kekasihnya berselingkuh. Sontak Gemju teringat akan kisahnya sendiri yang dimana dia diselingkuhi oleh tunangannya sendiri. Dan saat perjalanan pulang, Gemju melihat Dokter Seo melihat danau, lalu kisah flashback di mana Gemju teringat kalau dulu Gemju yang memperlihatkan danau itu ke Dokter Seo untuk menghibur Dokter Seo. Terlihat kakak dari Gemju sangat kerepotan mengurus anak kembarnya. Ketika malam tiba, Gemju pulang melihat ayah dan kakaknya melihat orang yang menginap di penginapannya sedang minum alkohol. Walau mereka sangat menginginkannya, mereka cuma bisa memandanginya. Di malam harinya, Gemju tidak bisa tidur memikirkan masalah dari Dokter Seo yang diselingkuhi oleh pacarnya. Di pagi harinya, Gemju membawa semua makanan yang dimasak oleh ibunya tanpa sepengetahuan dari ibunya. Lalu Gemju berusaha memberikan nasihat dan semangat untuk Dokter Seo. Dokter Seo merasa heran kenapa Gemju tiba-tiba berubah, begitu juga perawat Dokter Seo merasa Gemju sangat aneh. Gemju melakukan ini semua supaya Dokter Seo tidak bernasib sama seperti dirinya, karena luka yang tunangan Gemju tancapkan pada Gemju menusuk sangat sakit. 그래서 일할 생각 없습니다. 아니요. Lalu si perawat mengingatkan Gemju supaya jangan merayu Dokter Seo, padahal bukan itu niat Gemju. 작살이니까. 알겠습니까? Lantas Gemju berbicara berdua dengan Dokter Seo dan mengatakan semuanya, dan tak lupa Gemju memberikan semangat juga perhatiannya. Dokter Seo sangat bingung dengan perkataan dari Gemju karena apa yang Gemju ucapkan sama sekali dia tidak mengalaminya. Dan tiba-tiba Gemju mendapat pesan dari temannya kalau rumor itu bukan Dokter Seo orangnya yang dimaksud. Lantas terlihat anak dari kakak Gemju mengikuti bela diri dan kakak Gemju menunggu di luar. Dan ketika hendak pulang, kakak Gem membawa anaknya untuk vaksin. Sepertinya teman dari Gemju ini menyukai kakak Gemju. Scene berpindah ke Gemju yang meminta maaf kepada Dokter Seo. Lantas perkataan Dokter Seo membuat Gemju sakit hati karena mengatakan kalau Gem tidak perlu mencampuri urusan orang lain. Di malam harinya, Dokter Seo tidak bisa tidur dikarenakan kepikiran kalau dia menyakiti perasaan Gemju. Di pagi harinya, Gemju menyiapkan mobilnya untuk mengantar Dokter Seo. Tetapi tiba-tiba alarm handphone Gemju berbunyi mengingatkan kalau hari itu ulang tahun tunangannya. Dan ternyata Gemju menyuruh temannya untuk mengantarkan Dokter Seo, dan Gemju teringat kalau dia memesan kue ulang tahun. Lantas di perjalanan Gemju mendapat pesan dari toko kue yang akan mengantarkan pesanan kue ulang tahun kepada tunangannya. Ternyata 3 bulan lalu Gemju memesan kue itu. Gemju yang tak ingin kue itu sampai kepada tunangannya, maka dia memutuskan untuk pergi mendatangi tempat tunangannya dan mengambil kuenya lebih dulu. Setelah berhasil mengambil kuenya, Gemju hendak kembali, tetapi justru Gemju bertemu dengan mantan tunangannya dengan selingkuhannya. Lantas mantan tunangannya berbicara kalau itu kesalahan yang tidak disengaja dan selingkuhannya hamil. Kini semua sudah jelas bahwa Gemju sudah mengetahui itu lebih awal dan dia tahu kalau dia akan dicampakkan oleh tunangannya, maka dia memutuskan untuk membatalkan pernikahannya. Gemju sangat emosi dan melontarkan semua ucapannya. Tetapi bukannya sadar diri, tunangan ini justru mengolok-olok Gemju supaya Gemju sadar diri biar tidak dikhianati lagi. Sontak Gemju sangat marah dan melempar kue tepat di muka mantan tunangannya itu.
Gemju merasakan sakitnya sendirian dan melampiaskannya pada minum alkohol. 잖아. 다급하였다며. Sedangkan Dr. Seo sangat khawatir dengan keadaan Gemju, tetapi dia berusaha menutupinya. Dan tiba-tiba di perjalanan temannya melihat Gemju dan mereka menghampiri Gemju yang sedang mabuk. Dr. Seo kesal dengan itu, juga temannya pun ikut kesal, lalu Dr. Seo memutuskan untuk meninggalkan Gemju sendirian. 끊어. 괜찮은 사람 좀. Dr. Seo sesampainya di rumahnya, dia meminum alkohol karena kesal. Lalu tiba-tiba Dr. Seo mendapat rumor kalau Dr. Seo menghabisi seseorang. Sontak Dr. Seo terkejut. Kisah flashback ke masa lalu di mana Dr. Seo berteman sangat akrab dengan Gemju, bahkan Dr. Seo terkenal kuat dalam minum. Ternyata bukan hanya sebatas akrab sebagai teman, tetapi Dr. Seo mempunyai rasa pada Gemju. Bagaimana kelanjutan ceritanya? Jangan sampai ketinggalan ya.